Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Syifa Ilona, NIM 03041382227111. Saya dari Teknik Elektro angkatan tahun 2022, kelas A kampus Palembang. Pada video kali ini, saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Dasar Komputer dan Pemrograman. Pada video kali ini, saya memilih materi brainware pada sistem komputer. Pengertian brainware. Definisi brainware adalah orang yang menggunakan, menjalankan, memanfaatkan, dan mengoperasikan perangkat komputer. Istilah brainware lebih sering ditunjukkan kepada pengguna komputer yang mampu mengoperasikan komputer dengan canggih, baik dari segi perangkat lunak atau software maupun perangkat keras atau hardware. Selanjutnya yaitu fungsi dari brainware. Yang pertama, sebagai programmer. Programmer sendiri bertugas untuk membuat program yang dibutuhkan perusahaan dalam sistem komputerisasi. Di samping itu, programmer juga berperan sebagai pihak yang turut menjaga keamanan dan kelancaran keseluruhan sistem komputer perusahaan. Yang kedua, ada sebagai operator. Sebagai operator bertugas untuk menjalankan sistem operasi serta program dalam perangkat komputer perusahaan. Di sini, operator akan bertindak dalam melakukan perataan sistem operasi komputer, menyiapkan akses pada data dan informasi lain-lain. Selanjutnya yang dibahas ialah komponen-komponen brainware. Komponen pertama yaitu ada software engineer. Software engineer adalah seorang yang memiliki keahlian dalam bidang pembuatan software komputer. Umumnya posisi ini diisi oleh para programmer-programmer yang handal yang menguasai berbagai bahasa pemrograman komputer. Yang kedua, ada hardware engineer. Hardware engineer adalah seorang yang memiliki keahlian lebih dalam menangani perangkat keras atau hardware komputer. Orang ini bertanggung jawab dalam pengembangan dan pembuatan hardware-hardware baru yang lebih canggih dari versi sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada macam-macam brainware. Yang pertama, ada sistem analis. Sistem analis merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem analis yang pertama, memiliki pengetahuan teknis dan teknologi seperti database, komunikasi data, pengenalan komputer, software, dan pengamanan komputer. Yang kedua, dapat menggunakan bahasa komputer tingkat tinggi. Yang ketiga, memiliki pengetahuan bisnis secara umum. Dan yang keempat, berpengalaman. Maksudnya, pernah terlibat langsung dalam pengembangan sistem. Yang kedua, ada programmer. Programmer bertugas untuk membuat program berdasarkan desain dari sistem analisa. Programmer mempersiapkan secara lebih detail persoalan processing yang telah digambarkan oleh sistem analis secara garis besarnya. Lalu, programmer menulis instruksi-instruksi atau program. Yang pertama, menggambarkan persoalan-persoalan tersebut pada komputer. Yang kedua, memberitahukan kepada komputer bagaimana persoalan baru diselesaikan dan bagaimana cara untuk membuat laporan hasil komputerisasinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada administrator. Administrator adalah seseorang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem komputer atau jaringan komputer. Selanjutnya, yang keempat ada operator. Operator adalah pengguna biasa yang hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada atau istilahnya dia hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Selanjutnya,
yaitu ada teknisi. Teknisi adalah orang yang bertanggung jawab memelihara komponen hardware serta memperbaiki jika ada kerusakan hardware dalam sistem komputer. Selanjutnya yang terakhir ada contoh-contoh brandware. Contoh brandware yang pertama adalah Netter. Netter adalah para pengguna yang menjelajahi web untuk mencari informasi. Netter bisa merupakan seorang individu, sekelompok orang, atau organisasi tertentu. Contohnya, kegiatan browsing yang dilakukan seseorang di Google untuk mencari informasi yang dibutuhkannya dengan menggunakan kata kunci tertentu. Contoh yang kedua, yaitu ada EDP Department. EDP Department merupakan salah satu bagian perusahaan yang dikenal dengan Departemen IT. EDP Department juga dikenal sebagai pengolah data elektronik, yaitu penggunaan suatu metode otomatis untuk mengolah data komersial pada suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu ada network system. Network system merupakan sebuah jenis sistem operasi yang ditunjukkan untuk menangani suatu jaringan komputer. Biasanya sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan yang ditujukan untuk memberikan pelayanan bagi para pengguna komputer, seperti DNS service, HTTP service, layanan berbagai berkas, dan layanan alat tercetak atau printer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi pada video kali ini. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.